Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat, Guru penggerak di seluruh Indonesia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Saya Ibu Trisria Dusianti bersama rekan saya Rali Putri dan rekan saya Ibu Reni Hidayati. Hari ini akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau terkait tugas calon guru penggerak mengenai dilema etika. Berikut wawancara yang akan dilakukan dimulai oleh Ibu Tora. Oke, terima kasih. Ya, Pak Jamal. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah hari ini sehat dan bahagia, habis senang ya. Dan Bu Cici, Bu Vera juga dan Bu Reni juga sehat walafiat sebagai guru hebat. Biasa ya. Ya. Oke, jadi langsung saja Bapak untuk wawancara hari ini, boleh Pak ya? Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak secara bergantian nanti. Jadi langsung saja Pak, pertanyaan pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau ini, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini Pak? Ya. Sebagai kepala sekolah memang terkadang pasti ada masalah. Masalah itu bisa juga di dilema etika, bisa juga bujukan moral. Tapi kita paham bahwa kalau yang dikaitkan dengan dilema etika ini antara benar dan benar. Ketika kita melakukan sesuatu itu kan kita perlu memahami dulu masalah itu sendiri. Apakah nanti masalah ini bisa menjadi benar atau tidak? Karena kadang-kadang masalah itu benar bisa jadi benar. Juga dengan bukan moral kadang-kadang bukan moral itu bisa jadi benar dan salah. Gitu. Artinya memang masalah itu kita coba dipahami terlebih dahulu. Artinya dipahami, Ya. menyusuri bukan masalahnya apa dulu. Oke, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya seperti apa? Ya, ketika kita mengambil keputusan itu mungkin kalau saya barangkali harus memandang dari bagaimana kepedulian, rasa kemanusiaan. Artinya kita tidak buru-buru memutuskan sesuatu. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita kaji dari rasa peduli dan rasa sayang, juga dari kemanusiaan dengan masalah yang sedang ada di situ. Apakah itu di dalam kita, apakah itu bukan moral. Jadi mengedepankan kepedulian Ya. dan kemanusiaan ya Pak ya. Oke, yang ketiga Bapak, Ya. bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang seperti ini tadi? Kalau langkah-langkah seperti ini, kita barangkali kita ada tim kerja lah seperti itu. Jadi langkah-langkahnya mungkin kita melihat dulu prosedur ketika kita ambil keputusan. Misalnya kita mau memberhentikan seorang siswa, maka prosedurnya mungkin berawal dari panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Kalau memang orang tuanya tidak kooperatif, barangkali kita juga punya program kompulsif. Kita kunjungi bersama kepala sekolah kalau pada saat saya ada waktu, atau bersama waktu kepala sekolah. Kita juga libatkan beberapa mereka dan juga wali kelas. Sehingga dengan demikian langkah-langkah itu yang kita pakai sebelum kita memutuskan masalah itu sendiri. Jadi intinya ada tim kerja, Ya, ada tim tidak kerja. sendirian ya Pak ya. Jadi pemikiran itu dikumpul bersama-sama. Dan tentunya kalau siswa itu sesuai dengan kebutuhan dan Ya. apa namanya tidak merugikan siswa lah ya Pak ya. Kalau saya berpikir gini, saya bukan bos, tapi kalau bos bisa sendiri. Tim kerja ya.
Oke, dan satu lagi Bapak dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap cukup efektif dalam pengambilan keputusan yang menurut Bapak melibatkan dilema di sini? Ya, barangkali yang perlu kita pikirkan dampak dari keputusan itu sendiri. Apakah berdampak lebih banyak negatifnya daripada positif atau bagaimana? Jadi ada pertimbangan dampak dari kalau memang kita kasus siswa, dampak siswa itu sendiri bagaimana, dengan orang tuanya bagaimana, kalau memang terjadi pada guru, dampak keluarganya mungkin perlu kita perhatikan. Karena kita masih mempertimbangkan rasa kemanusiaan itu, dia sebagai seorang PNS atau sebagai P3K, kita berpikir itu, sehingga dengan demikian jangan sampai salah mengambil sebuah keputusan kalau sudah kita pikirkan sama-sama. Ya. Artinya kalau bisa dampaknya itu paling tidak minimalisir ya Pak ya. Minimalisir dampaknya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Cici atau mungkin lebih dahulu. Ya. Pak, selanjutnya dalam setiap kasus-kasus di Lima Etika itu kan pasti ada tantangan-tantangannya Bapak ya. Kira-kira hal-hal apa yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Sebetulnya tantangan itu KPMN ini ada kepedulian dari misalnya kalau guru kan ada kepedulian dari guru itu sendiri. Dan kalau yang kaitan dengan dilema etika ini sulit kadang-kadang ketika dia berbuat sesuatu, jangan-jangan dia melakukan itu terpaksa, jadi benar tadi. Sehingga harapan kami ya tantangan itu tidak akan selesai kalau tidak ada komunikasi. Oleh karena itu kami sebagai kepala sekolah perlu sekali komunikasi. Jadi dari dilema itu akan terselesaikan dari komunikasi dan ada kooperatif dari guru sendiri. Jadi tantangannya komunikasi Pak. Komunikasi. Supaya bagaimana? Ya tantangannya sebenarnya tidak peduli itu, tidak peduli itu sendiri. Pengennya kami kan ada rasa peduli dengan kita sebagai seorang guru dengan siswa, dengan lingkungan yang ada, dan yakinlah bahwa wali murid pasti tahu kalau memang sudah disampaikan oleh siswa sendiri. Jadi tantangan ini, oleh karena itu kami pengen untuk menjawab tantangan itu ada komunikasi antara saya sebagai pimpinan dengan guru atau siswa. Jadi pengambilan keputusan itu akan menjadi keputusan yang paling tepat untuk semua Pak ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan prosedur atau bagaimana itu Pak Ya. yang Bapak jalankan? Ya, kita menyelesaikan masalah tentu ada prosedur. Yang sudah saya pakai di awal, berawal dari panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, dengan program kompisit itu. Nah, jadi nanti kita terjadwal, tidak semata-mata keputusan diambil langsung, tapi kita perlu pertimbangan dengan panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, sudah kompisit. Kalau memang tidak bisa dibina lagi, tidak bisa diajak kerjasama lagi, ya terpaksa kita kembalikan ke orang tuanya. Dan dari kesepakatan, dari prosedur yang sudah kita pertimbangkan itu. Artinya keputusan itu tidak kita langsung ambil langsung Pak ya, harus melalui beberapa prosedur, jadwal-jadwal dari. Karena kita punya pertimbangan kemanusiaan tadi. Nah, kalau bisa kan anak-anak ketika sudah mengambil keputusan sekolah di SMA Negeri 5 ini mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, artinya tamat. Harapan kami anak-anak itu tidak putus di jalan. Dan kita sudah sepakat dengan orang tuanya bahwa ketika anaknya sudah dititipkan di SMA Negeri 5 itu adalah anak kami.
Selanjutnya Pak ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Bu Eni. Silakan Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Ya. kesempatannya. Oke Pak, untuk terakhir 2 pertanyaan terakhir Pak. Untuk pertanyaan pertama, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini? Ya, mungkin bukan seseorang karena kita ada tim kerja, wakil-wakil kepala sekolah, kemudian guru BP, juga wali kelas, itu bisa kita harapkan masukan dari mereka, dan faktor-faktor masukan itu yang menjadi keputusan saya nantinya. Ya, begitu juga dengan calon guru penggerak nih, yang mereka baru mendapatkan ilmu pengetahuan, yang kadang-kadang saya libatkan untuk mencari solusi dalam mengambil keputusan itu. Berarti tim kerja dulu Ya, Pak, kita dulu. dan memudahkan masalah. Ya. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Nah, pelajaran pertama adalah bahwa keputusan itu tidak diambil secara buru atau secara langsung. Karena kita ada tim kerja, langkah baiknya keputusan kita ambil itu dipahami oleh seluruh warga, sampai warga sekolah saya, mulai dari kepala sekolah sampai ke guru-guru paham dengan masalah yang diambil. Artinya ada kebersamaan dalam mengambil keputusan. Artinya keputusan bukan hanya saya sendiri, bukan saya lari dan tanggal, bukan, karena saya adalah pimpinan, bukan bos. Kalau bos kami butuh adalah saya. Mas. Ya, baik Pak. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Jadi itu tadi yang wawancara yang akan kami Bapak. Kami sebagai calon guru penggerak berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang mewakilkan. Semoga apa yang sudah Bapak bagikan, pengalaman, ilmu bisa menjadi bermanfaat untuk kami semua sehingga bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Ya, mudah-mudahan dengan komunikasi kita hari ini atau dalam konteks wawancara bermanfaat untuk ibu-ibu menjadi guru penggerak masa yang akan datang, bisa berbagi dengan kawan-kawan yang lain, sehingga ketika Bapak ibu-ibu menjadi pimpinan di masa akan datang akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Demikianlah kegiatan wawancara kami calon guru penggerak angkatan 11 guru SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau kepada Bapak Haji Jamaluddin MPD, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri Lubuk Linggau. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vera Putri, guru SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pada kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Priscilia Julisianti, guru SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Ya, terima kasih. Jadi pada kali ini kami juga ditemani oleh Kepala SMK Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau, Ibu Mardatila, ya, SPDI, betul Ibu? Ya. Ya, jadi langsung saja Bapak Ibu, kami akan mengadakan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Mungkin untuk pertama kali Ibu Priscilia yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kita gantian dulu bertanya. Ini ya Bu, jadi berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak mengenai demonstrasi kontekstual mutu 3.1, jadi kami akan membahas tentang
dilema etika, kasus-kasus dilema etika yang berada di sekolah. Jadi kami ingin mewawancara Ibu untuk berbagi pengalaman supaya kami juga bisa mendapatkan pengetahuan dan belajar dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan. Jadi saya mulai pertanyaannya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau kita berbicara tentang dilema ya kayaknya dilema itu ada di mana-mana ya. Dan setiap kita itu pasti sering sekali mengalami kebimbangan dalam menghadapi sebuah dilema, bagaimana antara dua permasalahan yang sama hebatnya tetapi juga membutuhkan keputusan yang harus kita tetapkan. Jadi kalau ditanya di sini bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ya, kalau biasanya kita yang di sekolah itu yang pertama pastinya kita mempelajari dulu masalah-masalah tersebut atau kasus-kasus tersebut, latar belakang masalahnya bagaimana ya, kenapa kasus ini bisa terjadi. Kemudian kita juga biasanya meminta timbang saran dari orang-orang di sekitar kita ya mengenai kasus-kasus seperti ini. Kali kalau kita sendiri kebimbangannya tingkat tinggi, tapi kalau kita sudah meminta masukan dari satu atau dua orang yang kita anggap kompeten untuk menilai sebuah permasalahan, ini bisa menjadi salah satu rujukan nanti dalam kita mengambil keputusan. Sehingga istilahnya kalau dilemanya tadi levelnya 5, nanti bisa turun ke level 2. Kemudian setelah kita pelajari, setelah kita analisa berdasarkan masukan dari rekan-rekan kerja, barulah kemudian kita ambil keputusan yang dirasa kalau mau dikatakan memuaskan semua orang, keputusan itu pasti tidak. Namanya tadi dilema, pasti ada sesuatu yang dipertentangkan, tapi mungkin itu menjadi lebih ringan kalau kita sudah mengambil langkah-langkah yang tepat. Berarti kita identifikasi dulu latar belakang masalahnya itu ya. Terus kita juga minta saran-saran dari rekan-rekan yang lain. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi sama-sama benar, sama-sama ya. Bagaimana cara memutuskannya? Ya, dilema tingkat tinggi. Dilema tingkat tinggi. Kalau maunya kita ya misalnya maunya semaklum-maklum mungkin, tetapi karena ini berkaitan dengan profesionalisme kerja ya, pasti yang akan kita pertama kali lakukan adalah melihat SOP standar operasional di mana kita bekerja ya. Apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang tidak dilakukan, dan ranah pelanggarannya ini atau kasusnya ini menyentuh yang mana. Sehingga dengan kita mengacu kepada SOP, kemudian juga kita kaitkan dengan kata tertib yang ada di lembaga, pada poin mana kasus ini bersenggolan, kemudian juga kalau kita ada lagi masukkan itu fakta integritas, pada poin mana juga belum mampu misalnya, kemudian barulah kita setelah ada fakta-fakta ini balik lagi analisa lagi sehingga kemudian semua yang kita anggap berat tadi, maka kita akan mengacu pijakannya adalah pada ketentuan yang berlaku. Pada satu sisi kita ingin memaklumi, pada satu sisi kita tidak ingin menyakiti, tapi pada sisi lain kita memang harus tegas dalam mengambil keputusan. Ada peraturan ya, harus sesuai dengan SOP ya Bu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau ada kasus-kasus yang membingungkan seperti itu yang kita anggap saya tersebut, ya pasti yang pertama kali kita mencari informasi yang sebanyak-banyaknya berkenaan dengan permasalahan tersebut. Dari informasi itu nantinya kita kaitkan dengan masalah yang terjadi, kemudian kita
istilahnya mempertimbangkan juga dampak positif negatifnya terhadap keputusan yang akan kita ambil. Kemudian dampak positif negatifnya terhadap kasus yang terjadi. Kalau seandainya ini dibiarkan, dampaknya apa? Kalau seandainya kita terpaksa mengambil tindakan, dampaknya bagaimana? Dan kemudian setelah kita mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian juga kita balik lagi ke poin 2 tadi, kita masuk lagi ke SOP. Nah, mungkin setelah itu ya, setelah prosedur yang kita rasa cukup tadi, itu memantapkan kita dalam besar. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Kalau yang dianggap efektif barangkali kalau kita di sini sifatnya bentuk nyatanya yang pertama itu kita mengadakan komunikasi ya terhadap guru atau teman kita yang kebetulan terkena permasalahan yang berkaitan dengan dilema tadi. Nah, di sini dengan komunikasi, kemudian kita sharing pendapat, kemudian nanti akan ada pembukaan, dan juga memberikan pemahaman kenapa teman kita bisa melakukan hal kasus-kasus atau permasalahan tadi. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut, kemudian kita buka lagi kesadaran teman-teman kita bahwasanya sebagai seorang guru ada aturan dalam sebuah lembaga, ada aturan, kemudian juga sebagai seorang guru kita punya kompetensi apa, kemudian dari sana barangkali nanti bisa merujuk kepada apa yang harus kita lakukan terhadap jadi komunikasi lah, banyak lagi komunikasikan. Kemudian jangan ada kemudian nanti salah paham satu sama lain. Maunya kita kan namanya teman, jangan sampai ada gesekan. Tadi dilema tadi kan, walaupun ada gesekan, kadang-kadang kita juga harus terpaksa harus ini memang harus ditegakkan, ini harus kita akan keputusan yang bagaimana. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu ya. Silakan. Baik, kita lanjut lagi Bu ya. Ya. Langsung saja mungkin Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Sebuah tantangan pasti kadang-kadang yang paling menonjol itu ketika mengambil keputusan. Tantangan yang pertama adalah kita mempertimbangkan rasa keadilan. Kadang-kadang kita ini kan sadar atau nggak sadar ketika kita misalnya tersandung atau terkena sebuah permasalahan, kemudian permasalahan itu ada yang tidak lanjuti, kita seolah-olah merasa bahwasanya diri kita itu terzolimi. Sehingga kita merasa ini tidak adil. Jadi rasa ketidakadilan itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan memberikan penyadaran kepada teman kita bahwasanya ya tidak perlu merasa diperlakukan tidak adil dalam sebuah permasalahan ya. Kemudian juga kita juga kadang-kadang merasa ya bahwa ini dilema Bu ya, kan ada teman kita itu dan melakukan sesuatu begini sehingga harus kita berikan tindakan bagaimana. Poin yang pertama tadi mungkin ya kalau bisa sih, kalau namanya setiap kesalahan konsekuensinya ada sanksi paling kecil itu ya barangkali ya. Tapi barangkali kadang-kadang kan tidak semua orang menganggap ketika dipanggil, ketika dia ngobrol itu sebenarnya itu sharing pendapat positif. Kan banyak juga yang berpikiran bahwa wah itu dia nggak suka sama aku. Kayaknya itu jadi ada rasa kasihan kita kalau teman-teman kita seperti perasaan seperti itu banyak terjadi dia. Jadi makanya pengalaman ya. Kita itu bilang aku sama
saya itu cari apakah kamu sakit, itu sudah saya ambil, jangan langsung oh aku gimana gitu. Tapi ya mungkin ya aku kan jadi lama kalau biasanya udah jam sekian jam masuk sudah rapi di kelas, kok hari ini nggak ada apa iya itu jadi istilahnya ada kekhawatiran kita tentang rasa keadilan dari teman kita, kemudian ada rasa juga kasihan ya, kemudian ya banyaklah hal-hal lain yang berbeda tentang pandangan kita manusia ya kita bilang bagus belum tentu orang menerima bagus nanti kayak apa namanya pemikirannya ya jadi yang paling sering itu dilema dalam mengolah rasa ya kepedulian ya kan rasa tiba ya kan atau apa namanya komunikasi menyampaikan maksud kita itu belum tentu diterima dengan apa secara tepat ya terhadap orang-orang yang kita sampaikan ini ya bisa positif bisa nanti ya nggak enaknya pas main negatif yang negatif ya jadi memang dibutuhkan komunikasi yang aktif ya Bu ya. Oke ya. Jadi selanjutnya Ibu pertanyaannya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah kasus-kasus dilema ini? Ini saya rasa ada kalau saya yang ada dua macam juga ya, ada yang harus diselesaikan di tempat, ada yang sifatnya ringan dan tidak terdeteksi. Maksudnya bukan kan kadang-kadang orang kalau kamu langsung bilang di tempat itu berarti orang nggak suka sama kamu. Sebenarnya bukan kayak gitu ya. Sebenarnya bukan kayak gitu. Kadang-kadang kita ketika ditunda itu lupa. Iya betul. Padahal ini harus sesegera mungkin disampaikan. Yang paling penting kita berpikir positif. Tetapi apabila itu dianggap sensitif sifatnya, maka kita jadwalkan, kita atur, kita bisa mengobrol yang mungkin yang berasa apa ya istilahnya tentunya juga bagus ya. Kalau kita lihat sekali-kali kita jadwalkan nanti hari itu kita ketemu yang benar-benar ya. Kalau seandainya waktu itu aku misalnya aku mau aku nggak bisa masalah yang diselesaikan. Oh kita cari timing yang tepat, jadwalnya pun harus pas. Sehingga waktu kita ngobrol, waktu kita menyampaikan permasalahan tadi, ya sedikit mungkin, seminimal mungkin menghindari dilema-dilema yang memang nggak bisa dihindari. Artinya tergantung situasi ya, tergantung kasusnya, mungkin ada apa kalau itu ya, atau mungkin tadi kata Ibu ada hal-hal yang sensitif, ya perlu diskusi yang mendalam dan jadwal tersendiri. Kadang-kadang ada yang merasa bahwasanya rasa harga diri sebagai seorang dewasa dan sebagai seorang ibu ketika itu langsung tercederai, ya merasa karena sebenarnya bukan seperti itu. Kayak saya ada kalau ada hal ini langsung langsung gitu kan. Sebenarnya bukan orang yang ingin nyakitin kami, bukan. Kalau nanti nggak diomongin bisa lupa. Kan kita kan namanya aktivitas kebetulan ketemu. Nah kemudian kita lanjut aktivitas lain lupa. Jadi bisa itu tadi tergantung situasi ya. Nah selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Yang pertama itu yang paling penting itu ada yang dulu ya support dulu. Yang pertama pasti keluarga. Insya Allah kalau dari keluarga kita merasa nyaman, ya, tenang pikirannya, mudah-mudahan jernih juga dalam pengambilan keputusannya mempengaruhi. Kemudian juga lingkungan kerja kita, misalnya adalah teman-teman kita, ya orang-orang ada yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka paham dan mensupport kita dalam pengambilan keputusan. Biasanya
orang-orang yang ada di lingkungan kita itu harus paham kenapa dan bagaimana tentang keputusan menangani anak. Karena ketika maaf ngomong, ketika terjadi miskomunikasi seperti tadi, yang kita ungkapkan ditangkap berbeda, akan ada orang lain yang menetralkan maksudnya kan ada yang menetralkan. Jadi penting sekali kita circle pergaulan kita, circle pertemanan kita di lingkungan kerja itu yang memang benar-benar bisa memahami apa ya akan kita ambil, benar-benar harus bisa memahami aturan-aturan yang ada di lingkungan kita. Kadang-kadang kalau tahun ajaran baru itu harus ya merevisi bahasa itu merevitalisasi ya aturan-aturan kita ingat-ingatkan kembali pada kawan-kawan sebenarnya ketika terjadi sesuatu di depan hari sudah paham ya kepahaman ya, kemudian yang juga yang penguat juga itu adalah aturan yang berlaku ya ketika kita mengambil keputusan jangan sampai itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di sebuah. Jadi tentunya sistem yang positif lah ya kita ya sehingga paling tidak kalau kita lagi komunikasinya tidak baik mungkin dengan seseorang bisa ada yang memberitahu lah ya menghilangkan atau menginginkan ya semuanya dan ditambah lagi aturan yang berlaku atau SOP yang di sekolah kita ya. Saya pertanyaan terakhir lagi dari semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang dapat diikuti dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika ini tadi? Pertama adalah bahwa ternyata mengambil keputusan tidak mudah. Pasti ada dilemanya karena ada dilema, ya. Tidak menjadi pemimpin itu ternyata bukanlah tidak sehebat dan semenyenangkan yang dipikirkan orang. Ternyata yang menjadi seorang kepala sekolah dan mengambil kebijakan itu harus senantiasa memperluas hati dan harus senantiasa setiap hari menambah istilahnya jangan istilahnya ada yang baperan ya jangan mudah baperan ya kadang-kadang mungkin teman kita bertemu dengan kita mintanya jangan langsung kita merasakan dia intinya adalah istilahnya kalau dikatakan tadi pembelajaran yang dapat diambil itu yang pertama harus terus banyak belajar. Kalau kata orang bijak manusia itu adalah alam benar sekali yang setiap saat bisa berubah dan perubahan itu pun mengharuskan kita untuk selalu belajar dan terus belajar tentang manusia, tentang sistemnya, tentang regulasinya semuanya. Jadi belajar dan terus belajar belajar berkeputusan, belajar untuk terus membuka hati, belajar untuk bagaimana bisa mengambil keputusan yang bijak. Biasa sekali ini, jadi belajar mengambil hati, belajar mengambil keputusan, belajar menegakkan itu ya. Iya, karena menghadapi orang banyak ya, saya tidak sama ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan untuk Bu Nesia. Nanti kembali ke Cici untuk sesi closing mungkin. Ya. Bu, jadi kami berdua mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan ruang, sudah disambut baik di SMK Muhammadiyah Sindal. Ibu juga sudah berkenan untuk sharing dan berbagi pengalaman. Semoga apa yang sudah kita bahas, kita perbincangkan ini bisa menjadi ladang ilmu lah untuk kami ke depannya dan ladang ilmu juga buat saya. Amin ya Mbak. Alhamdulillah bertambah lagi guru yang kompeten. Dan mungkin nanti setelah itu mungkin nanti ada lagi calon-calon penggerak di sini. Baik Bu, kami ucapkan terima kasih ya Bu. Saya tutup wawancara kita pada hari ini. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak seluruh Indonesia. Jadi
Demikianlah tadi kegiatan kami dalam melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pekalongan Riau mengenai dilema etika. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.